Oke, halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di pembahasan mengenai Microsoft Access kita. Oke, untuk video kali ini kita akan coba bahas mengenai transaksi penjualan. Jadi saya akan membuat form, ya. Saya akan membuat form sebuah form transaksi atau form penjualan. Ya, jadi agak berbeda dengan form-form yang sebelumnya saya buat. Jadi ada form barang, kemudian ada form apa lagi ya, kasir. Kali ini kita akan coba membuat untuk form penjualan. Nah, untuk mempermudah gambaran teman-teman mengenai apa sih form yang saya buat, bagaimana sih? Ya, ini saya kasih aja contohnya. Jadi inilah contoh nantinya form yang akan saya buat, ya, form penjualan seperti itu bentuknya, layoutnya. Jadi nanti form ini juga harus bisa kita fungsikan, nggak sekedar untuk tampilan. Jadi maksudnya fungsi form menambah data, kemudian menghapus maupun sekedar merubah, tetap bisa kita terapkan terhadap form tersebut. Oke, langsung aja bagaimanakah cara membuat form penjualan seperti ini. Kita masuk ke menu create, ya, kemudian masuk ke form wizard. Dari sini kita akan memasukkan item-item seperti nota, tanggal, jam, kode, sama nama kasir. Nah, untuk nota, kita tahu bahwasanya ada dua tabel yang menyimpan informasi nota, di TB penjualan sama di TB detail. Kemudian kita harus tahu juga, apabila nota itu kita ambil dari TB penjualan, maka bentuknya adalah isian. Dan apabila nota itu kita ambil dari TB detail, maka bentuknya adalah daftar pilihan. Sekarang kembali kepada fungsi form ini. Form ini untuk melakukan penjualan, ya. Form penjualan. Seandainya saya memasukkan data penjualan baru, sekali lagi, apabila di form ini saya memasukkan data penjualan baru, pastikan notanya nggak boleh sama. Notanya pasti berubah, ya. Sekali lagi, dalam setiap kita memasukkan transaksi baru, penjualan baru, memasukkan data baru, maka nota harus berbeda. Nota nggak mungkin sama. Dengan kata lain, maka nota bukanlah berbentuk daftar pilihan. Jadi karena nota malah harus berbeda. Oleh karena itu, untuk nota jelas saya harus ambil dari TB penjualan. Tidak ada opsi lain, ya. Nota diambil dari TB penjualan. Maka bentuknya nanti isian, bukan berbentuk daftar pilihan. Alasannya adalah yang tadi saya sampaikan. Berikutnya adalah tanggal sama jam. Masuk semua nih. Berikutnya adalah kode kasir sama nama kasir. Kode kasir sekarang. Tanggal sama jam tadi kenapa nggak dibahas? Bukannya nggak dibahas. Kenapa kita mendebatkan tanggal sama jam? Tanggal penjualan sama jam penjualan ada hanya di satu tempat. Adanya hanya di satu tempat, yaitu TB penjualan. Apa yang mau dibahas gitu ya? Beda kalau kode kasir. Kode kasir sama kayak nota tadi. Ada dua buah tabel yang menyimpan informasi kode kasir. Yang pertama adalah TB kasir, yang kedua adalah TB penjualan. Nah, sekarang kita lihat, apabila kita melakukan, ya, apabila kita melakukan entry data penjualan baru, ya, kita melakukan entry data penjualan baru, maka nota jelas harus berbeda, nota baru, tapi sekarang kasir. Nah, tadi nota udah beres ya, jadi nota tadi harus nota baru, nggak boleh nota yang sudah ada. Maka notanya tidak boleh berbentuk daftar pilihan, harus isian seperti itu, dimana diambil dari TB penjualan. Sekarang, walaupun kita memasukkan data penjualan baru, walaupun kita memasukkan data penjualan baru, maka kasir yang melakukan, ya tetap harus kasir yang terdaftar, nggak mungkin kasir asing kan gitu ya. Jadi berapa kali pun kita memasukkan data penjualan baru, maka siapa kasir yang melakukan itu? Ya jelas kasir yang sudah terdaftar, kasir yang ada. Dengan kata lain, maka kode kasir harus berbentuk daftar pilihan, ya. Jadi hanya kasir yang terdaftarlah yang bisa melakukan transaksi atau penjualan ini. Sehingga karena kode kasir bentuknya berupa daftar pilihan, maka kode kasir itu akan kita ambil dari TB penjualan, bukan dari TB kasir. Oke, langsung aja, ini masih sama TB nya, masih sama, tapi penjualan masih sama. Saya masukkan
tinggal nama kasirnya. Nama kasir lagi-lagi tidak akan terjadi perdebatan karena cuma satu tempat, yaitu TB kasir. Saya masukkan nama kasir dan tidak berhenti sampai di sini. Jangan kemudian penglihatan teman-teman berhenti sampai di nama kasir. Kita masih punya informasi yang ditampilkan di dalam kotak bawah ini yang disebut dengan subform. Ada kode barang, nama barang, harga sampai total loh ya. Jadi hati-hati, tidak berhenti sampai di sini. Oke, lanjut sekarang ya. Sama halnya dengan kode kasir tadi. Di sini ada kode barang. Otomatis kan pada transaksi penjualan ini kan barang yang dijual kan barang yang terdaftar ya. Jadi gak mungkin kan di form penjualan ini terjuallah barang dengan kode yang tidak ada. Jadi gak mungkin kan jual barang tapi tidak ada di swalayan ini atau di toko ini, kan gak mungkin. Jadi sekali lagi, kode barang ini adalah kode barang yang udah terdaftar gitu ya. Karena ada dua kode barang, ada di TB barang dan ada di TB detail gitu loh. Dan ini lebih tepat, ini sesuai dengan fungsi form, maka kode barang ini kita ambil dari TB detail supaya berbentuk daftar pilihan. Maka langsung saya ambil, saya lanjutkan dengan TB detail, saya masukkan kode barang. Lalu dari TB barang saya masukkan nama barang, kemudian harga barang. Bener ya, ada harga barang ya teman-teman ya. Oke, sekarang jumlah apa itu? Ya jelas bukan jumlah stok lah, pasti jumlah barang terjual. Gak mungkin kalau jumlah stok. Detail, saya kembali ke detail lagi, kemudian jumlah saya masukkan. Nah, kenapa sih kok nggak sekalian aja tadi waktu kita ngambil kode barang di TB detail, kenapa jumlah nggak diambil sekalian? Ya supaya urut lah. Malah ribet nanti kalau kita menampilkannya nggak urut seperti ini gitu loh. Karena mendesain itu malah lebih rumit, butuh waktu lama memodifikasi itu. Oke, lanjut. Total. Nah, ini jadi repot. Total mana? Nggak ada total. Nah terus nanti kita berikan total. Sekarang ya cukup sampai di sini aja. Cukup sampai jumlah aja. Totalnya nanti kita berikan. Oke, terus kalau gitu saya next. Nah, ini kan udah saya jelaskan di video saya sebelumnya waktu saya membahas mengenai form wizard. Lalu bagaimana kalau yang ini? Cobalah kita amati sendiri. Ini kan ada form with subform, yang artinya adalah form itu ditampilkan berkelompok. Berkelompoknya berdasarkan apa? Berdasarkan data penjualannya. Ada lihat, ada nota, ada tanggal. Jadi form ini, ya saya sebutnya sih form penjualan gitu ya. Tapi secara teori ini adalah form with subform secara teori. Sebuah informasi yang dikelompokkan berdasarkan penjualannya. Jadi saya pilih yang by TB penjualan. Pilih yang ini, jangan yang ini. Masih ingat kemarin itu ya di video sebelumnya, kalau yang ini dia itu diwakili oleh sebuah tombol. Kalau diklik baru muncul subformnya ini. Yang kotak bawah ini loh. Nah itu disembunyikan. Kalau pakai yang pilihan link forms, maka subform itu disembunyikan ke form tersendiri dan diwakili oleh sebuah button tombol. Kalau diklik baru muncul. Kalau pakai ini begitu. Pilih yang ini ya. Jadi di sini saya tampilkan berdasarkan daya penjualan, kemudian form with subform. Saya next. Nah, bentuk tampilannya apa? Tampilan apa? Tampilan subformnya. Jadi tampilan subformnya dibuat bagaimana? Layoutnya subform ya. Untuk layoutnya subform saya buat tabular, bukan datasheet. Saya ingatkan lagi, datasheet itu tampilannya kayak tabel atau query. Tabular, saya next. Sudah selesai. Jadi dua nama. Ya, ingat loh ya, sudah saya bahas pada video saya sebelumnya. Oke. Kasih nama apa ya? Bingung sendiri saya. Itu sudah ada nama penjualan itu ya, anak sama induk. Gimana ya? FRM penjualan, FRM transaksi aja ya. FRM transaksi. Induk. Dan untuk subformnya FRM transaksi anak. Saya finish. Namanya transaksi ya. Oke, saya tutup dulu. Perhatikan, udah jadi ya. Udah jadi, saya tutup dulu. Saya mau cek dulu yang penjualan ini ya. Ini isinya apa sih? Oh, ini yang contoh link itu ya, contoh link itu. Ya enggak apa-apa lah.
Nah, lihat ada 2 nama form ya. Tapi hati-hati, yang mana yang dibuka kalau mau menampilkan form transaksi ini. Kok jadi tidak enak kalimatnya ya, form transaksi. Ini saya hapus saja lah. Ini saya klik kanan, saya delete. Kemudian ini juga saya delete. Ya. Ini saya rename ya. Saya ganti namanya. Karena namanya enak penjualan ya. Ini sama. Maaf. Saya tuh mau merename. Kemudian ada 2 nama ini. Manakah yang akan ditampilkan? Teman-teman harus tahu bahwasanya form penjualan anak pun bisa kita tampilkan. Ya, cukup di double klik aja. Ya, jadi form penjualan anak pun juga bisa kita tampilkan. Maaf salah. Nah, ini ya. Dia kalau tampil sendiri maka akan tampillah seluruh data. Perhatikan, kalau tampil sendiri maka akan tampillah seluruh data. Ada 22 data di dalam form penjualan anak. Tapi kalau saya tampilkan form penjualan induknya, maka lihat ketika saya tampilkan form penjualan induknya, maka form penjualan anak ini bertindak sebagai subform. Jadi tampilan datanya bergantung kepada induknya. Makanya yang tampil bukan 22 data tapi cuma 5 ini ya. Cuma 5 data. Kenapa kok cuma 5? Dia menampilkan data sesuai dengan nota sekian. Seperti itu. Ya, teman-teman. Nah, sekarang bagaimanakah cara melakukan modifikasi form ini sehingga paling enggak ya minimal dilihat enggak jelek-jelek amat gitu ya. Oke, akan saya desain. Saya klik kanan. Di contoh ini kan Anda lihat itu judulnya di tengah dan seterusnya ya, bisa kita ikutilah, gampang masalah itu. Kita lihat ini adalah label judul, berarti bebas ya, bebas. Form penjualan, kemudian menu home, masih ingat ya, saya akan memberi warna pada label tersebut. Tak kasih warna apa ya, kuning, bagus, tebal. Dan untuk section ini hati-hati, ini namanya section ya. Untuk section form header akan saya kasih warna hitam. Saya klik ke sini ya, jadi ini penanda sectionnya. Saya klik ke section form header, kemudian back colornya saya warnai hitam. Oke, paham ya teman-teman ya. Kemudian yang di dalam sini semua akan saya kasih warna hitam. Dah. Dan yang ini untuk datanya saya tebalkan. Dah, ya. Untuk kode sama nama kasir akan saya geser ke kanan. Jadi cukup di blok begini, ya. Di blok semuanya langsung saya geser sehingga gesernya bersamaan. Itu biar enak, biar mudah. Nah, berikutnya adalah ini saya rasa letaknya sudah sesuai, di kiri, di atas sesuai, cuman saya harus memastikan, saya blok begini, memastikan bahwa mereka, Anda lihat ya, perhatikan, saya ngeklik menu apa aja, arrange, align, saya pastikan bahwa mereka rata kiri, dan saya pastikan bahwa itu lebarnya sama. Lalu kalau sudah saya ginikan, saya mau menambahkan titik 2. Nah ini baru ya toh. Menambahkan titik 2. Untuk menambahkan komponen baru, kita bisa lewat desain, kemudian di sini ada kontrol terdaftar semuanya. Tapi menurut saya akan lebih mudah kalau saya copy dari sini. Bukannya tidak boleh. Jadi kalau Anda mau menambah komponen baru, kontrol baru, silahkan diambil dari sini. Tapi itu kan bukan satu-satunya jalan gitu loh. Anda bisa mengcopy dari yang sudah Anda, dari yang sudah ada, dari yang sudah Anda format di copy. Formatnya kan sudah jadi. Kalau Anda ngambil dari sini, Anda mau format lagi di warna hitam, mungkin dicetak begini, fontnya begini, ukuran begini, terlalu lama kayaknya ya.
Ini aja saya copy tadi ya. Cuman itu doang saya copy, tulisan nota, labelnya ya, bukan textbooknya. Ctrl C, Ctrl V. Jadi ngelihat ini. Ganti dengan titik 2, enter. Kalau muncul begini nggak apa-apa, Anda lihat notifnya apa bilangnya. Ini kan karena kita tadi memasukkan, kita jadi menambahkan komponen baru di sini ya. Baik itu ditambahkan langsung maupun dari ngopi, dia akan menjadi seperti ini. Nggak apa-apa, cukup Anda ignore error aja, cukup Anda ignore error, nggak apa-apa. Dah. Lalu saya taruh sini. Nah, kalau sudah, perhatikan ini saya blok itu kan ya, align top. Jadi dia lurus di atas sama Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Ini ya. Sama ini. Align top. Ini sama. Jadi nggak bisa sekaligus gini, nggak bisa. Yo nggak bisa, nanti akan ngumpul jadi satu di atas dia. Ya, jadi harus begitu. Align top. Ya. Kemudian yang ini akan saya geser ke kiri. Nah, teman-teman, menempatkan suatu komponen itu tidak selamanya dengan cara digeser, ya. Kalau digeser ini kesulitan. Kalau geser satu persatu bisa jadi tidak lurus. Anda lihat, gesernya pakai ini loh ya. Kalau gini digeser kan nanti dia tidak bisa, gitu ya. Saya batalkan ya, saya undo. Geser ini ya. Waktu geser bisa jadi dia tidak lurus. Ya, itu makanya kenapa memindah tempat komponen belum tentu harus digeser. Contoh sekarang yang saya lakukan, saya lebih suka malah Anda lihat tak blok ini tujuannya kan mau tak geser ya, mau pindah tempatnya ya, tapi saya lakukan dengan cara begini. Itu menurut saya lebih mudah. Ya lihat, lebih enak gini daripada yang tadi itu ya. Di sini masih terjaga lurusnya, tinggal ini kita atur supaya lebarnya sama yang mana gitu ya. Kalau tak pilih ini maka nanti semua lebarnya akan disesuaikan sama dengan nota seperti itu. Oke ya teman-teman, bisa ya. Oke, ini saya rata tengah, nggak apa supaya di tengah. Lalu saya tentukan di pinggir juga boleh, nggak apa-apa, terserah lah. Ini kan kalau mau di pinggir ya gini berarti. Sekarang saya tentukan formatnya. Kalau ini mah nggak ada masalah nota, biarkan gitu aja. Tapi bagaimana dengan tanggal? Saya masuk ke desain, kemudian property sheet. Untuk tanggal saya pastikan formatnya. Short date itu apa? Short date itu begini. Oke, suka saya. Ya. Tahunnya 4 digit 7. Nggak saya rubah. Jam itu long time. Long time itu jam menit detik. Oke, setuju. Saya nggak berubah. Ya contohnya teman-teman ya, jadi boleh Anda rubah, tapi kalau misalkan sudah sesuai ya ngapain dirubah. Sekarang ini kode kasir sama nama kasir, saya sempitkan segini, ini cukup. Kemudian saya kopikan ini saya copy satu aja, dua boleh nggak apa-apa, kan sudah sesuai itu, udah sama, taruh sini. Udah lihat, arrange align top, yang ini juga sama, align top. Lagi-lagi saya mau geser ini, maka saya lakukan dengan cara ini. Pada tujuan saya memindah posisinya atau menggeser, tapi saya lakukan dengan cara ini. Udah ya teman-teman, jadi ingat bagaimana supaya cepat, bagaimana supaya mudah, bisa banyak cara ya. Ini untuk kodenya tidak sama kayaknya ini ya. Lebih bagus kodenya cuman karena kode geser kan pendek ya, segini aja, nama mungkin segini cukup. Kemudian untuk tempatnya bisa diatur sendiri, kita belum tahu di subformnya cukupnya seberapa lebar. Nah, kalau udah kita tentukan segini misalkan, ternyata kurang lebar. Oke, sudah cukup saya rasa untuk masalah atasnya. Sekarang saya mau ngedit subformnya. Ini saya hapus judulnya, saya delete. Ya, tekan tombol delete, lalu saya pindah ke sini. Nah, kalau mau ngedit di dalamnya ini kan subformnya. Kalau mau ngedit di dalamnya ini lebih mudah bagaimana sih sebenarnya? Lebih mudah langsung dari sini
di form induk ini, kita edit dalamnya. Atau lebih mudah kalau kita desain langsung form penjualan anaknya. Kalau saya sih terserah, sama aja kok ya. Jadi Anda boleh melakukan dengan cara ini. Perhatikan, tak tutup dulu, saya simpan. Anda kalau mau ngedit penjualan anak ya, jadi teman-teman bisa melakukan ini. Saya klik kanan, kemudian saya desain. Boleh, silahkan dari sini, tidak apa-apa. Tapi boleh juga, tidak ada yang ngelarang kalau mau ngeditnya melalui sini. Kenapa? Karena form penjualan anak ini kan juga dibuka dari sini, walaupun dia hanya bertindak sebagai sub form. Saya klik kanan, saya desain. Ini kan, jadi tidak ada masalah ya. Anda lihat, saya klik, saya lebarkan. Kemudian ini section form header, bukan form headernya form. Bukan section form header miliknya form. Nah, lebih enak ya kalimatnya ya. Tapi section form header miliknya subform. Gini, belum, hati-hati loh ya ngekliknya itu. Jadi ngeklik itu hati-hati. Klik ini. Nah, ini belum kena. Saya mau memilih label nama barang. Saya klik itu belum kena. Jadi hati-hati gitu ya. Saya klik sectionnya ini. Mungkin untuk warna ya. Warna ya akan saya kasih warna apa ya, merah hati mungkin. Nah, seperti itu. Kemudian judulnya ini sini, ini warna yang bagus ya. Warna apa terus, tapi tebel mungkin, putih. Oh maaf, ini maaf ini warna shading, warna belakangnya ini ya. Mungkin begitu, dan seterusnya diatur sendiri aja ya. Ini yang jelas saya mau pindah ke atas, tak blok semuanya, tak taruh sini ya. Jangan tinggi-tinggi lah ya, jangan besar-besar areanya. Ini pun juga sama, ini yang kita lihat. Misalkan pengen lurus, perhatikan, saya geser sedikit gini ya, pastikan begitu. Saya klik begini, kemudian arrange, align, saya pilih yang left sehingga dia lurus seperti itu ya. Jangan terlalu ke bawah dan jangan terlalu ke atas juga ya. Sudah, sekarang ini Anda lihat saya di section di subformnya, saya klik, saya mulai ngedit subformnya ya. Setelah tadi yang atas ini, sekarang ini section form header, tingginya saya kurangi. Mungkin begini boleh, enggak apa-apa ya. Tingginya saya kurangi sehingga nanti cuman ya segini, berkurang daripada yang tadi. Atau mungkin Anda gini juga enggak apa-apa, silahkan atur aja lah. Mepet juga boleh, agak mepet gitu misalkan, silahkan. Yang jelas di sini antara atas dengan bawah harus sama. Sini saya blok semuanya, lalu saya taruh ke tengah. Ini belum ya, jadi belum aktif dia ya. Jadi kalau sekali klik belum. Anda kalau mau meratakan kiri, tengah atau kanan, pastikan dia sampai aktif seperti ini. Perhatikan, saya mau rata tengah sampai begitu. Kadang nggak hanya sekali klik. Kenapa nggak sekali klik? Karena yang saya select, yang saya pilih untuk ditengahkan lebih dari satu komponen, dan itu dia general ya. Ada yang kiri, tengah maupun kanan asal usulnya. Sekarang ini sama ini untuk kode barang, arrange, line, left. Untuk kode barang saya sempitkan, itu mungkin cukup. Atau ini kan jelas-jelas data barang gitu ya, tak kasih kode judulnya, ini tak hapus ya, enggak apa-apa, silahkan. Ini juga gitu, di tengah dia. Nah, saya ulangi lagi, dua ini akan saya sempitkan lagi sedikit seperti itu. Kemudian nama barang, sama, nama barang ya. Maaf, ini lebarnya belum tadi. Ini saya ya kan, ternyata terjadi seperti itu. Lebarnya ternyata tidak sama. Ini dua komponen itu tadi udah leftnya sama, sekarang size nya itu dipastikan. Terus saya geser ke sini,
Nah kemudian lebarnya saya rasa cukup. Untuk harga tulisannya nggak gitu deh, mending saya buat begini aja, harga satuan maksud saya seperti itu. Ini perataannya kiri, 2 ini kanan, hati-hati itu. Tapi ini sama ini line left, size nya width, saya geser, lalu segini aja cukup. Jangan lupa ini maupun ini formatnya adalah standar decimal place-nya 0, sudah aman. Sekarang ini saya geser dulu. Nah ini nggak usah pakai kata terjual ya, jumlah gitu aja cukup saya rasa. Sama line left, size nya sama-sama width. Oke, saya rasa gitu aja cukup. Saya geser. Ya, sudah cukup di sini lah. Lalu kalau sudah, perhatikan di kanan ada sisa. Iya, itu jangan dibiarkan, disempitkan juga. Nah, sekarang yang terakhir saya butuh total. Masih ingat teman-teman ya? Saya udah bahas itu ya. Total maupun grand total, caranya cukup kita copy aja. Sebenarnya sekali lagi ya banyak cara. Anda boleh lewat desain, kemudian Anda ambil di sini, tapi percuma gitu loh. Kalau saya harus mendesain ulang terlalu lama malahan. Mending 2 ini saya copy. Ya, lihat, Ctrl C, Ctrl V. Udah, terus geser dikit. Kok bingung gitu aja. Nah, agak dilebarkan. Kan total nih ya, gak dilebarkan, sekalian aja lah segini mungkin, supaya jaraknya sini sama jaraknya sini sama. Kemudian diganti judulnya total, ini sama ini. Jangan lupa arrange align top, sudah, ini dinaikkan seperti itu. Ini sama ini align top, maaf, top. Dan ini diisi rumus. Maaf, ini warnanya dulu ya, warnanya belum hitam itu. Nah, udah. Rumusnya apa? Harga kali jumlah. Tapi perhatikan nama fieldnya. Saya ketik di sini sama dengan harga garis bawah BRG kalinya pakai bintang. Jadi Anda perhatikan nama fieldnya, terus enter. Udah selesai. Ini kalau sudah ini, nah ini jangan sampai dibiarkan gini, sisa ini ya, jangan dibiarkan, ini harus naikkan. Kalau sudah, sekarang untuk grand total ini saya tarik ke bawah untuk menampilkan grand total. Judul tak ambil dari sini, saya copy, kemudian tak taruh ke section form footernya subform, saya paste. Sekali lagi teman-teman, enak, saya lebih suka mengcopy ya, daripada saya harus ambil dari desain yang dimana nanti saya harus memformat dulu backgroundnya lah, warnanya lah, dan seterusnya. Kalau menata posisi, that's okay, itu adalah wajar aja. Grand total ininya di copy juga, sama, tak copy ke sini. Nah, dari perintah harga kali jumlah, perintahnya rumusnya total. Kalau mau menjadi grand total maka tinggal ditambah dengan sum. Ingatkan, taruh di sini di awal, kasih sum kurung buka, lalu taruh ke posisi paling akhir, kurung tutup, enter. Sudah, ini agak ke bawah nih, biar ini kan mepet atas semua ya. Dipastikanlah ring line top, lalu saya geser ke bawah. Bagus mungkin begitu ya. Lalu ini sama itu arrange align right. Ini bisa di sini. Dah. Lumayan saya rasa, sehingga di sini kan saya tahu bahwasanya ternyata ini subformnya mungkin segini aja cukup. Nah, gitu ya teman-teman. Dengan demikian maka kan saya bisa tahu bahwa ini ternyata ada tempat sisa, gitu ya, ada tempat sisa. Ini pun sama, Anda buat supaya jarak kiri sama kanan itu
ya. Nah, sehingga nanti yang di sini misalkan itu bisa agak ke kanan, saya udah dapat lebarnya ya, sehingga saya bisa meletakkan dia mau ke tengah juga bisa, kemanapun juga bisa. Ini ya taruh sini aja misalkan, nah gitu agak ke atas dikit silahkan. Terus ini misalkan kan harusnya di tengah, dia tengahnya seberapa gitu, home tengah. Ini bentar, gak ribet ya. Nah udah jadi. Kemudian properti default atau dasar punyanya form udah di video-video sebelumnya tak bahas terus itu ya. Saya tutup, saya simpan, ada pengeditan di 2 tempat, saya simpan, yes. Ini kalau saya jalankan, perhatikan tetap form induknya, jangan anaknya. Kalau anaknya nggak jadi form penjualan otomatis gitu ya. Tetap yang dijalankan adalah form induknya. Jadi nggak kemudian seperti ini. Jadi ya form induknya yang dijalankan ini. Nah gitu ya. Saya akan berikan beberapa hal di form ini, properti-properti yang kira-kira mendukung supaya form ini lebih simpel dan lebih bagus. Di antaranya, diingat-ingat, propertinya form ya, diingat. Saya klik ke sini dulu, saya klik ke sini supaya memilih form. Jadi kalau saya klik ke tempat lain kan, lihat ini propertinya siapa, ini propertinya siapa. Diklik dulu di penanda form kiri pojok, lalu di sini saya kasih caption. Nah, captionnya apa? Mungkin sama aja dengan yang lainnya. Lainnya apa bunyinya? Coba cek. Aplikasi penjualan kasir. Di copy boleh captionnya? Boleh. Klik kanan di form yang saya maksud tadi, saya desain. Lah ini. Kan juga sudah bolak-balik ya. Copy. Udah tutup aja. Sekarang taruh sini. Paste. Udah saya enter. Jadi, ya. Terus properti other, pop up modal nih, supaya dia nanti tampilannya form penjualannya lepas, nggak nempel gitu ya. Kemudian di format, ini banyak sekali ya. Auto centernya sudah yes di tengah, supaya dia di tengah gitu ya. Auto centernya. Kemudian border stylenya adalah dialog supaya nggak bisa di resize. Record selectornya no, supaya nggak ada record selector sebelah kiri. Nanti tak tunjukkan. Navigation oke lah. Untuk scroll barnya juga begitu, saya tidak butuh. Saya neither, tidak ada scroll bar. Cukup saya rasa itu aja dulu. Untuk navigasinya, ini ada tombol navigasi. Masih belum, saya biarkan gitu dulu aja. Dan sekali lagi untuk menjalankan form ini lebih baik dalam kondisi tertutup dulu. Baru Anda buka. Oke, teman-teman. Gimana? Bagus bukan? Gak apa-apa, mesti pekerjaan sendiri. Ini ya, oke ya. Sudah jadi di sini, sudah sesuai. Tinggal bagaimanakah kita menambahkan sebuah navigasi. Sudah ada ini. Iya, maksudnya saya ingin buat seperti ini. Navigasinya tak buat sendiri. Dari punyanya Akses akan saya gantikan dengan buatan saya sendiri. Saya pengennya begitu. Gimana? Bisa. Oke, saya klik kanan, saya desain. Jadi ingat, yaitu untuk form. Saya klik di form ini dulu. Kemudian ada navigation button, ini akan saya no, tidak saya tampilkan. Dan untuk close button juga no. Nanti kalau close button tuh ini maksudnya. Jadi ini nanti mati. Kan kita buat sendiri tombol untuk menutup form tersebut. Jadi supaya mati, maka untuk properti close buttonnya saya no. Oke, kalau sudah sekarang perhatikan tampilannya akan jadi seperti ini. Saya tutup dulu ya. Nah, seperti itu. Ini nggak bisa sekarang mati. Dan di bawah navigasinya juga sudah tidak ada. Oke, sekarang kita akan buat navigasi itu. Saya desain. Untuk navigasi itu mau diletakkan di mana? Sebentar. Untuk subformnya kayaknya terlalu tinggi. Ya, terlalu tinggi tadi saya lihat. Oke. Ini pengaruh nanti untuk ukuran formnya.
Ini akan saya sempitkan ya segini aja lah cukup. Lalu ini tak naikkan. Kenapa demikian? Karena yang bawah ini ya form footer, perhatikan section form footer akan saya isi tombol navigasi. Section form footer home, masuk menu home, tak warna hitam juga mau tak isi dengan tombol. Jadi di sini saya mau memasukkan komponen button ya. Komponen button yang saya fungsikan sebagai tombol navigasi. Saya udah punya loh sebelumnya. Bisa enggak di copy? Bisa. Kalau nggak salah saya punya di form barang ya. Ini perhatikan, saya klik kanan, saya desain, saya punya, saya copy semuanya. Ya, saya copy semuanya. Yang tidak biasa di copy itu ini loh kemarin tuh ya, yang apa, pencarian ya. Yang ini bisa semua kok. Nanti yang pencarian kita bikin sendiri. Yang untuk navigasinya saya copy. Ya, itu kemudian saya taruh di sini. Di sini nge-paste-nya. Jadi lakukan paste pada section form footer. Klik kanan di sini kemudian paste. Tidak ada paste ya sudah, kalau nggak ada pakai ini home, kemudian paste-nya mati juga. Saya ulangi lagi tadi, sebentar, klik kanan, desain, ini mana home, copy, lalu ke sini ini ya section, dipilih section form footer, lalu paste. Udah jadi di sini. Nah, oke ya. Mungkin tinggal di taruh kanan aja lah, sini aja lah untuk pencariannya. Oke, nanti sebentar. Ini saya tutup dulu. Sudah selesai. Sekarang coba kita lihat apakah sudah berfungsi. Saya simpan. Jadi sekali lagi, kalau mau menjalankan form setelah dimodifikasi lebih baik ditutup dulu supaya segala macam properti bisa berjalan. Oke ya. Sekarang penjualan induk mana ya, induk. Oke, ini perhatikan jadinya begini. Close. Nah, jalan semua, jalan. Jadi yang di sini adalah button ya, button yang saya fungsikan untuk record navigation. Ya, ini ada ini melampirkan data berikutnya, data sebelumnya, data pertama, data terakhir. Ini tombol atau button yang saya fungsikan untuk record navigation. Dan yang ini dua ini adalah untuk nambah data baru, menghapus data. Ini button yang saya fungsikan untuk record operation ya, record operation kategorinya. Dan yang ini untuk close form operation, button yang saya fungsikan untuk menutup form ya. Nah jalan loh, kasirnya kok tetap memang sama gitu ya. Nah ini oke, paham ya teman-teman ya. Oke, sekarang pencariannya bagaimanakah dengan pencariannya? Oke, perhatikan saya desain lagi. Pencariannya tetap saya menggunakan sebuah komponen yang sama dengan sebelumnya, yaitu pakai combo box. Tapi hati-hati ya, hati-hati. Ini pernah terjadi di form sebelumnya waktu bikin pencarian. Kita cek dulu sumber datanya, karena gini, oke, seandainya kita langsung aja lah, pura-puranya langsung aja. Kita lihat, yang penting kontrol wizard aktif. Saya ambil combo, lalu saya klik ke sini. Ini tidak ada pilihan ketiga. Padahal untuk combo yang mau difungsikan untuk pencarian data, kita butuh opsi ketiga. Kita butuh pilihan ketiga. Lalu bagaimana kalau tidak ada seperti ini? Hati-hati. Di video sebelumnya saya mencoba merubah untuk record source-nya. Saya mencoba merubah untuk ini, saya tunjukkan. Saya klik di form, saya tampilkan propertinya form, kemudian data, record source-nya. Hati-hati dengan record source ini, karena di form ini saya menggunakan banyak sumber data ya. Jadi hati-hati kalau mau merubah. Untuk kali ini karena ini form penjualan ya, karena ini form penjualan yang menggunakan banyak sumber data, ini record source-nya kalau Anda lihat sendiri, maka saya tidak akan merubah record source-nya form, hanya sekedar supaya combo untuk pencarian data tadi bisa saya buat. Tapi saya pengen tetap buat. Lalu gimana caranya selain pakai ini? Perhatikan.
combo box itu muncul opsi ketiga apabila, opsi ketiga untuk pencarian ya, apabila di form ini hanya menggunakan single, satu sumber data, bukan select seperti ini atau dengan kata lain query. Bukan seperti itu. Ya, kalau menggunakan satu sumber data maka akan muncul opsi ketiga dari combo box. Lalu gimana caranya? Nanti kita tutup dulu ya. Nanti pencariannya dilakukan berdasarkan apa? Ya otomatis berdasarkan nota kan? Ya, paham ya? Cara membuat combo box untuk pencarian data pada form penjualan adalah, satu dulu ya. Saya akan membuat form penjualan, secara auto. Ini perantara aja. Perhatikan, tak klik TP penjualan, jadi kan? Kalau sudah saya desain, perhatikan ya. Cari area kosong terserah di mana ya, terserah. Ini saya klik, saya tarik ke bawah boleh. Cari area kosong ini. Lalu Anda coba ambil ini. Tadi pencariannya berdasarkan nota. Perhatikan, saya klik ke sini. Muncul kan? Ya. Kita teruskan. Pilih ketiga, next. Nota. Next. Ini ya, oke, next. Finish. Sudah? Paham? Itu kita copy. Ini kita copy, home. Taruh mana tadi? Penjualan induk. Klik kanan, desain. Taruh sini kan? Ya, di section form footer. Home page. Kita pindahlah otomatis. Coba fontnya tak kasih warna kuning ya. Saya tebalkan. Saya minggirkan. Pencarian data, mau dikasih titik 2 silahkan. Nah gitu. Oke, nanti kita lihat ini ada bordernya atau enggak. Yang jelas itu saya tebalkan, saya tengahkan. Untuk pencarian data berdasarkan nota. Sudah selesai. Coba saya jalankan, saya tutup, saya simpan. Ini enggak dipakai lagi, habis manis sepah dibuang. No. Oke, kita lihat hasilnya seperti ini. Nggak lihat? Tampil bukan? Mudah sekali. Oke ya teman-teman ya. Jadi gitulah cara membuat form penjualan yang nantinya bisa kita fungsikan sebagaimana mestinya. Sekarang akan saya coba untuk memasukkan data. Kita lihat, perhatikan ini ya, untuk menambahkan data baru klik J00006, saya klik ke sini. Ini saya ada petunjuknya ini, jadi untuk tanggalnya tanggal hari ini aja lah. Untuk jamnya maaf, ini kan formatnya Anda lihat, nggak bisa ya. Kalau dikasih today gini bentuknya adalah tanggal, kita masukkan sendiri. Untuk jamnya kita masukkan dengan cara diketik 10.2 30.200. Kemudian kasernya siapa yang melakukan penjualan ini aja yang langsung otomatis Yanti Rukmana. Kemudian terjual adalah ini, nah itu ya, terjual 2. Anda enter dulu atau Anda pindah kursornya dulu. Nah, Anda enter, masuk kan di sini. Kemudian sudah 42.000 ya, benar ya. Lalu saya pindah ke sini untuk barang kedua. Nah, masuk ke grand total. Ini belinya adalah 10. Enter. Kalau sudah barang ketiga atau barang terakhir tertotal ya, betul ya. Barang terakhir adalah ini, beli 1. Nah, kalau sudah sekarang Anda lihat, saya klik ke grand total. Belum berubah. Oh, sudah berubah. Jadi ada pindah kursornya ke bawahnya ya. Pindah kursor ke baris bawahnya, di bawahnya penyegar mawar itu maka akan muncul. Dengan demikian maka transaksi pun nambah. Benarkah nambah atau jangan sekedar ilusi, fata morgana? Waduh, ketinggian bahasanya.
Coba saya tutup dulu ya. Anda lihat di sini TB penjualan masuk sudah. Masa TB detail asalnya cuma 22 sehingga iya itu sekarang 25. Oke teman-teman ya, jadi benar-benar masuk, bukan sekedar ilusi. Waduh, jadi bukan bohong-bohongan. Ini sekarang Anda lihat saya buka penjualan induk untuk nota terakhir. Anda lihat ya, nomor ke-6 ini. Jadi ini harus, jadi form yang kita buat itu harus kita validasi sendiri, harus kita cek benar enggak form itu jalannya gitu loh ya. Ini nota ke-6 saya hapus. Yes, hilang sudah kosong ini. Nggak percaya, coba Anda lihat. Ini rekod pertama, ini rekod terakhir, hanya 5 transaksi ya. Saya tutup lagi, balik lagi. Udah cukup saya rasa teman-teman ya, udah terlalu lama, durasinya nanti terlalu panjang. Jadi inilah form penjualan yang saya buat. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.